Kami sadar ini adalah anugerah dan kebaikan Tuhan yang boleh memberkati, menyelamatkan dan menuntun kami Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu mengenai pertobatan Tuhan. Supaya dalam sesi pemuritan ini Bapa, seluruh kami diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh masuk dalam hidup kami Bapa. Kami siapkan hidup kami pada saat ini untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersihati. Kami menolak dan mematahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, segala tipu daya iblis, segala roh-roh jahat, roh yang mengganggu kami dalam kami mempelajari firman Tuhan. Kami hancurkan dan kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong hidup kami Tuhan, dan darah Yesus yang membentengi kami. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, salam sejahtera buat kita semua, seluruh umat-umat Tuhan yang boleh hadir dalam acara pemuritan, yakni sesi pertobatan pada saat ini. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua. Haleluya. Saat ini kita akan mulai pelajaran ini dengan judul pertobatan. Kekristenan bukan sekedar lahir baru. Setiap orang Kristen yang sudah lahir baru harus bertumbuh sampai menjadi seperti Yesus. Sebab tujuan utama Tuhan Yesus menyelamatkan manusia untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Maka setiap orang akan mengalami proses. Proses tersebut dapat dinamakan hidup memikul salib atau pikul salib. Hidup memikul salib adalah perjuangan seumur hidup melawan dosa. Jadi bukan hanya satu hari kita pikul salib lalu besok tidak, tapi seumur hidup kita memikul salib. Seumur hidup kita menolak atau melawan dosa. Seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 4, bunyinya demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, daging, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam hubungan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Dalam ayat 1 dan 2 ini, saudara dapat melihat bahwa Kristus telah menjadi teladan kita. Kristus telah menderita penderitaan badani. Maka saudara juga harus mempersenjatai diri saudara untuk menderita dalam menolak segala dosa. Dengan demikian, dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup saudara. Daya tarik dosa menjadi tidak berarti. Saudara dapat hidup menurut kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Boleh jadi saudara akan mengalami ejekan, penderitaan, atau penolakan. Tetapi pada waktu yang sama, Roh Kudus akan hadir dalam hidup saudara untuk memberkati, untuk menolong, menghibur, dan memberi kekuatan. Ini berarti saudara harus menyangkal diri saudara dan memikul salib, menguasai seluruh hidup saudara. Antara lain, menyangkal diri dalam hal makanan, menyangkal diri dalam hal perkataan, atau menjaga mulut dan lidah, menjaga diri lewat menguasai pikiran atau perbuatan atau tingkah laku, menjaga diri tetap kudus, tidak dikuasai kehendak daging. Itulah yang kita kerjakan seperti yang ditulis dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 5, Roma 14 ayat
dan Roma 12 ayat 2. Ingat saudara, saudara bukan dari dunia ini. Di dalam Yohanes 5 ayat 19 berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Maka hidup saudara juga tidak sama dengan dunia ini. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu saudaraku, tidak boleh serupa dengan dunia ini lagi, berubah oleh pembaruan budi. Ini yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita, supaya jangan serupa dengan dunia ini, supaya kita berubah, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Jangan terikut-ikut dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Karena bagaimanapun juga saudara akan berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan di sekeliling saudara. Setiap kali saudara menang dalam menyangkalan diri, maka Tuhan mengubah saudara menjadi seperti Yesus. Janganlah sampai terjadi kepada saudara seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 5, yaitu banyak orang bergelar Kristen yang menjalankan ibadah, tetapi menolak kekuatan ibadah tersebut untuk mengubahkan hidup mereka. Mereka sama sekali tidak mau menolak dosa atau menyangkal diri. Mereka tetap membiarkan dosa dalam hidup. Mereka antara lain mementingkan diri sendiri, sifat-sifat dursila yang lain, seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Tetapi tetap berharap untuk mewarisi hidup yang kekal. Walaupun kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa ibadah yang tetap tersedia untuk mengubah mereka, tetapi mereka lebih suka tetap hidup dalam manusia lama mereka. Jangan saudara menuruti kehendak yang seperti itu. Jangan menyemplungkan diri dalam kubangan dosa atau kehendak daging. Sebaliknya, kejarlah kesucian. Roh Kudus yang memampukan saudara. Biarlah Roh Kudus yang menguasai saudara. Bertobatlah dan berbaliklah dari manusia lama saudara. Berbaliklah, karena Tuhan menghendaki hidupmu bertobat. Apa-apa yang penting yang kita lakukan di dalam hal pertobatan? Pertama, kita harus menyadari bahwa kita orang berdosa. Ada dosa-dosa kita. Kedua, adanya penyesalan yang sungguh-sungguh. Ketiga, adanya pengakuan dosa. Keempat, adanya tindakan melawan dosa. Kelima, adanya tindakan berbalik kepada tindakan Tuhan untuk melakukan kebenaran dan tidak menunda-nunda. Keenam, adanya pemberesan dosa. Nah, itulah saudaraku pelajaran kita hari ini. Belajarlah dari firman Tuhan ini. Jangan lagi terlibat dalam perbuatan-perbuatan daging. Evaluasi pribadi buat kita yang dituliskan dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Itulah pelajaran kita hari ini.
Bapak Ibu Saudaraku, marilah berbalik dari jalan-jalan Bapak Ibu yang jahat, ikutlah Tuhan sungguh-sungguh, bertobatlah, terimalah Yesus. Maka Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkanmu, Tuhan Yesus pasti akan menolongmu. Yang sakit engkau bisa disembuhkan Tuhan kalau engkau berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat dan mengambil keputusan untuk menerima Yesus, untuk mengikut Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan. Tuhan sudah mengajari kami supaya kami bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, supaya ditolong oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, supaya kami menjadi umat Tuhan, supaya kami diselamatkan Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah kebenaran dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Jamah juga setiap pemirsa yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka juga diberkati, ditolong oleh Tuhan. Yang sakit biarlah disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat biarlah ditolong oleh Tuhan. Yang punya persoalan masalah, Tuhan memberikan jalan keluar buat mereka. Itulah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.